Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Himawan, NIM A510190-237, kelas 3D. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya mau menyampaikan materi tentang masalah perilaku anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu tentang pengertian perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri yang secara arti luas itu termasuk berjalan, berbicara, bisa menulis, atau juga dalam bekerja, kuliah. Secara umum, perilaku itu adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Mengenai tentang masalah perilaku anak sekolah dasar, ada beberapa karakteristik dari anak seusia mereka. Jadi yang pertama itu terkadang anak sekolah dasar itu masih relatif unik. Kadang mereka itu berperilaku seakan-akan seperti orang dewasa, yang mana anak itu perilakunya seakan-akan dia itu lebih benar. Jadi di sini karakteristik anak itu juga bersifat aktif. Dia itu tidak ingin diam. Ada juga anak itu yang berperilaku pendiam. Nah, jadi karakter mereka itu memang tidak sama. Karakter mereka itu berbeda. Dengan perbedaan karakter yang berbeda-beda dari anak sekolah dasar ini, maka perlu pembimbingan, perlu pembinaan agar karakteristik seorang anak ini bisa tertata dengan rapi. Karena seusia mereka itu rentan dengan pengaruh-pengaruh yang ada di luar. Jadi karakteristik ini adalah tembok atau pondasi yang bisa membuat anak itu kokoh. Maksudnya anak itu bisa mempunyai karakter yang baik, karakter yang berbudi yang baik, seperti itu. Jadi kedepannya anak itu tidak akan mengalami yang namanya masalah perilaku, karena dari kecil anak itu sudah dididik dengan karakter yang baik oleh orang tua, itu di lingkungan keluarga, baik di lingkungan lembaga, termasuk di lingkungan pendidikan sekolah. Jadi anak bisa terpantau, terdidik, dan karakteristiknya itu bisa baik, karena karakteristik anak itu sudah terbentuk pada usia dini. Karena masa usia anak merupakan masa yang sangat potensial untuk mereka itu belajar, termasuk penanaman karakter yang baik. Karena karakter yang baik itu nanti akan berpengaruh pada perilaku mereka. Jadi kalau mereka mempunyai karakter yang baik, maka permasalahan perilaku pun itu tidak akan terjadi. Karena sejak usia dini mereka itu sudah dibina, dididik, dan mereka itu sudah mendapat bimbingan tentang bagaimana mempunyai karakteristik yang baik, termasuk berperilaku yang sopan dan santun. Faktor yang mempengaruhi masalah perilaku anak itu ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Jika anak tersebut berada di lingkungan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, maka ya anak juga akan mengikuti perilaku yang baik, seperti halnya dengan orang tuanya, apa yang dilakukan dengan orang tuanya. Akan tetapi berbeda ketika ada salah satu keluarga yang sering memarahi anak, sering membentak-bentak anak, sering di situ memukul anak, itu nantinya akan membekas di pikiran anak itu, membekas dalam
memori mereka, karena yang dilakukan orang tua itu akan tersimpan dan akan teringat lagi ketika anak itu sudah dewasa. Maka perilaku itu akan timbul seakan-akan dia itu pernah dipukul oleh orang tua, dan perilaku mereka akan dilampiaskan dengan mungkin teman mereka atau dengan hal yang lain. Jadi timbullah perilaku yang jelek yang akan mereka lakukan. Jadi ketika lingkungan keluarga itu baik, maka anak juga akan mempunyai perilaku yang baik. Oleh karena itu orang tua juga harus benar-benar menjadi sauri tuladan yang baik untuk pendidikan anak, termasuk perilaku anak ke depannya. Yang kedua yaitu tentang lingkungan masyarakat. Faktor ini sangat benar-benar berpengaruh kepada perilaku anak, karena dalam masyarakat anak itu berteman dengan banyak orang, tidak hanya berteman dengan teman sebaya, mungkin juga berteman dengan yang lebih tua dari mereka. Jadi perilaku anak ini bisa saja berubah, terkadang melihat perbuatan temannya yang seakan-akan dia itu juga ingin melakukan perbuatan tersebut. Termasuk anak sekarang itu mudah dipengaruhi, termasuk karena rasa ingin tahu anak atau keinginan anak itu besar pada seusia mereka. Jadi ketika anak itu bergaul dalam masyarakat, anak itu akan melihat secara luas apa yang dilakukan orang-orang dalam masyarakat tersebut. Mungkin anak itu berada di lingkungan masyarakat yang buruk, maka penglihatan yang dia lihat akan berpengaruh terhadap perilakunya nanti, ataupun perilakunya nanti akan timbul di saat mereka sudah berinjak dewasa, seperti itu. Yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan atau lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini adalah rumah kedua dari anak, di mana pendidikan yang diperoleh anak itu yaitu dari sekolah. Setelah mereka itu mendapat pendidikan dari keluarga, dan mereka itu mendapat juga pendidikan dari sekolah. Perilaku anak ini akan sering timbul karena mereka menemukan yaitu teman sebaya. Jadi apa yang dilakukan teman sebayanya itu mereka akan mengikuti. Contoh dalam perilaku yang tidak baik yaitu sering berkata kotor, atau sering menyakiti teman, atau sering memukuli teman. Jadi perilaku tersebut akan diikuti oleh anak-anak itu karena melihat yang dilakukan temannya itu kok seakan-akan dia itu juga ingin melakukan. Ada juga anak yang di situ berperilaku baik, ketika melihat hal buruk maka perilaku anak ini seakan-akan dia itu memberikan pengertian bahwa apa yang dilakukan anak nakal itu adalah hal buruk, seperti itu. Jadi perilaku di sekolah ini juga berpengaruh kepada anak-anak untuk masa depannya. Sikap dari orang tua yang baik itu adalah ketika anak berbuat salah itu jangan langsung dibentak-bentak ataupun dimarahi. Anak itu harus diberi pengertian terlebih dahulu. Ketika anak berbuat salah, kita harus bersikap yang baik agar sikap baik kita itu bisa ditiru oleh anak itu nanti. Karena ingatan anak itu pasti akan terulang lagi ketika anak itu sudah
beranjak dewasa. Sikap yang baik itu adalah satu, menasihati anak. Kedua, berbicara halus ketika anak itu berbuat salah. Terus agar anak itu, maka harus benar-benar ada pengontrolan dari orang tua tentang perilaku anak agar anak nantinya mempunyai perilaku yang baik dan kedepannya bisa menjadi contoh untuk anak-anak yang lain, yaitu bisa berperilaku baik. Maka dari itu sikap yang ditunjukkan guru itu harus benar-benar mendidik untuk anak itu lebih berperilaku baik. Jadi kita mencontohkan kalau mencela teman atau memukuli teman atau sering mengejek-ngejek teman, itu adalah hal buruk, itu adalah perilaku yang buruk. Maka sikap guru adalah harus memberi pengertian kepada anak didiknya, apa yang dilakukannya itu adalah hal yang buruk, hal yang tidak baik. Kita harus memberikan contoh, bisa menghargai teman, jangan mencela teman atau mengejek teman, bisa saling menghargai antara teman satu dengan yang lainnya.